Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Trisandi, mahasiswi Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, semester 5, kelas PAI 5C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah perencanaan dan desain pembelajaran yang diampu oleh Bapak dosen Ahmad Rosidi, MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa tugas, yaitu mengenai Kaldik, RPE, Prosem, KKM, dan kartu soal. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu kalender pendidikan. Dimana di sini pada kalender tahun pelajaran 2023 sampai 2024, dimana yang pertama yaitu di bulan Juli. Jadi di mana di sini pada bulan Juli 2023 terdapat 4 pekan di dalam satu bulan, yaitu pada bulan Juli, di mana di sini ada 4 pekan. Dan di sini saya mengambil hari Rabu, di mana di sini pada hari Rabu itu ada 3 yang efektif dan yang tidak efektif, yaitu pada tanggal 19 Juli 2023 karena ada memperingati tahun baru Hijriah. Kemudian lanjut pada bulan kedua, yaitu pada bulan Agustus. Di mana di sini pada bulan Agustus yaitu terdapat 5 pekan, yaitu dan pada hari Rabu tidak ada pekan yang tidak efektif. Kemudian lanjut di bulan September, yaitu terdapat 4 pekan, di mana di sini di dalam hari Rabu tidak ada pekan yang tidak efektif. Kemudian di bulan Oktober ada 4 pekan, yaitu sama, di hari Rabu tidak ada pekan yang tidak efektif. Kemudian lanjut di bulan November, yaitu terdapat 5 pekan, di mana di sini di hari Rabu tidak ada pekan yang tidak efektif. Dan yang terakhir pada bulan Desember, di mana di sini di bulan Desember terdapat 4 pekan, di mana pada hari Rabu itu pekan tidak efektifnya ada 1, yaitu terdapat pada pekan keempat, di mana di sini pada tanggal 27 yaitu liburan akhir semester ganjil, di mana di sini diawali pada tanggal 22 hingga 30 Desember. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai kalender pendidikan pada tahun 2023-2024 semester ganjil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai RPE. Di mana di sini saya mengambil analisis pekan efektifnya pada tahun pelajaran 2023-2024, dan di mana di sini jenis sekolahnya yaitu UPTD Sadik SDN Sidomulyo 2, dan mata pelajarannya yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kemudian kelas yang saya ambil yaitu kelas 2 SD, dan tahun pelajarannya itu 2023-2024. Di mana yang pertama yaitu pada semester ganjil, yaitu pada bulan Juli 2023. Di sini jumlah pekannya ada 4 sesuai dengan Kaldik yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Kemudian jumlah pekannya ada 4. Kemudian pekan tidak efektifnya itu ada 3, dan pekan efektifnya ada 1, di mana keterangannya di sini PLS, yaitu pengenalan lingkungan sekolah dan libur tahun baru Islam. Dan di sini pekan efektifnya pada bulan Juli hanya 1. Kemudian lanjut pada bulan Agustus, yaitu jumlah pekannya ada 5, dan pekan tidak efektifnya itu 0, dan pekan efektifnya 5.
Jadi mulai dari bulan Agustus sampai bulan November yaitu tidak ada pekan efektif. Kemudian lanjut di bulan Desember. Di bulan Desember ini jumlah pekannya ada 4, kemudian pekan tidak efektifnya ada 1, yaitu keterangannya mengenai liburan semester ganjil. Di mana di sini pekan efektifnya itu 3. Jadi apabila dijumlahkan, yaitu jumlah pekannya itu ada 26. Kemudian pekan tidak efektifnya di sini ada 4 di semester ganjil dan pekan efektifnya ada 22. Jadi di mana di sini jumlah pekannya dikurangi pekan tidak efektif, kemudian hasilnya 22 pekan. Langsung lanjut mengenai rinciannya pada semester ganjil, yaitu yang pertama jumlah pekan efektifnya tadi dihitung 22 pekan yang efektif. Kemudian yang kedua jumlah jam KBM-nya di sini ada 22 pekan dikali 3 jam pelajaran. Dan hasilnya 66 jam pelajaran. Dan jumlah KD-nya di sini 45 KD sesuai dengan silabus. Kemudian jumlah PH-nya di sini ada 6 kali dan jumlah jam untuk PH-nya itu saya mengambil 1 jam pelajaran, yaitu 6 dikali 1 jam pelajaran sama dengan 6 JP. Kemudian cadangannya di sini ada 2 JP. Kemudian jumlah jam pekan efektifnya yaitu dari hasil jumlah jam KBM itu 66 dikurangi dengan jumlah jam untuk PH dan cadangan yaitu ada 8 JP. Di mana di sini 6 ditambah 2 yaitu 8 dan hasil dari 66 dikurangi 8 yaitu 58 JP. Jadi seperti itu. Kemudian kenapa di sini ada 3 jam pelajaran yaitu 3 dikali 40 menit karena berbeda dengan pendidikan madrasah, karena pendidikan sekolah dasar itu sudah ditentukan 3 jam pelajaran, berbeda dengan madrasah yaitu apabila madrasah itu 2 jam pelajaran. Mungkin hanya itu yang saya jelaskan mengenai RPE. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosem. Di sini langsung saja yang pertama mengenai kompetensi dasar. Di mana di sini pada kompetensi dasar yaitu 3.15 yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dan 4.15 menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama di sini KD-nya saya ringkas agar tidak banyak menempatkan tempat dan hanya saja saya di sini mencantumkan materi pokoknya. Yaitu yang pertama di sini materi pokoknya ada pelajaran 1 yaitu Nabi Muhammad SAW. Ada 2 materi di sini yaitu sikap jujur Nabi Muhammad dan yang kedua keuntungan bersikap jujur. Di mana di sini alokasi waktunya yaitu ada 3 jam. Dan yang kedua keuntungan bersikap jujurnya juga ada 3 jam. Baik, langsung di sini pada bulan Juli yaitu ada 4 pekan sesuai dengan Kaldik dan RPE. Dan di sini pada pekan 1 dan kedua itu masih dalam liburan sekolah pada tahun yang kemarin yaitu liburan akhir. Kemudian di sini pekan ketiga diawali dengan PLS yaitu pengenalan lingkungan sekolah. Dan pekan keempat itu hanya satu pekan yang efektif yaitu pada pekan keempat di bulan Juli. Jadi di mana di sini alokasi waktunya itu ada 3 JP. Jadi dalam 1 pekan itu hanya 3 jam pembelajaran.
Kemudian di bulan Agustus, yaitu di sini juga ada 5 pekan dan di sini semuanya efektif. Kemudian untuk yang kedua yaitu keuntungan bersikap jujur. Materi pokoknya dan alokasi waktunya ada 3 JP, dan di bulan Agustus di pekan pertama ada 3 jam pembelajaran. Dan di sini saya juga mencantumkan mengenai penilaian harian pelajaran 1. Kemudian di sini juga terdapat KD-nya 3.2 yaitu memahami pesan-pesan pokok Quran surah An-Nas. Kemudian di sini juga diringkas mengenai berapa KD-nya, dan materi pokok yang pelajaran kedua yaitu ayo bisa membaca Al-Quran. Kemudian yang pertama yaitu ada 6 JP, dan yang kedua ada 6 JP pokok materi yang kedua. Pokok materi yang ketiga tuh ada pesan surah An-Nas, yaitu alokasi waktunya ada 3 JP, dan yang keempat ada lafal huruf hijaiyah bersambung, alokasi waktunya ada 6 JP. Dimana di sini di bulan Agustus yaitu 6 JP. Dimana 6 JP ini terdapat 2 pekan, yaitu pada pekan kedua dan pekan ketiga. Dimana apabila 6 JP yaitu ada 2 pekan dan 1 pekannya itu ada 3 jam pembelajaran. Seperti itu. Dan di sini saya sudah mencantumkan berapa PH sampai PH ke-6. Dan juga di sini juga dicantumkan mengenai penilaian tengah semester 1 dan penilaian semester 1 PTS 1 dan PAS 1. Dan di mana di sini pada bulan Desember di akhir pekan yaitu pada pekan keempat, di sini dijelaskan mengenai pekan keempat yaitu pada bulan Desember itu tidak efektif karena di sana terdapat liburan semester ganjil. Dari tadi yang sudah dijelaskan di Kaldik pada tanggal 22 hingga 30 Desember. Jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan mengenai prosem semester ganjil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai KKM. KKM yaitu kriteria ketuntasan minimal. Di mana di sini yang pertama dijelaskan mengenai kompetensi inti, di mana di sini terdapat 4 kompetensi inti, yaitu yang pertama menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Kemudian KI yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Kemudian KI yang keempat yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dan dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Itu terdapat beberapa kompetensi. Kemudian langsung saya jelaskan mengenai kompetensi dasarnya. Di mana di sini yang pertama yaitu 1.15. Di sini meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW, dan indikator dari kompetensi dasar yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Dan di sini
di KKM ini terdapat 3 penilaian, yaitu mengenai kompleksitas, daya dukung, dan intake. Jadi di mana di sini kompleksitas yaitu merupakan tingkat kesulitan siswa dalam belajarnya. Kemudian daya dukungnya yaitu yang dimaksud di sini adalah seperti media, yaitu seperti laptop, proyektor, buku, dan lain sebagainya. Kemudian intake yaitu merupakan kemampuan siswa dalam pembelajaran PAI ini. Kemudian di mana di sini kompleksitas ada 3 kategori, yaitu mengenai tinggi, sedang, dan rendah. Di mana nilai tinggi di sini yaitu mulai dari 50 sampai dengan 64. Sedang yaitu 65 sampai 80. Rendah yaitu 81 sampai 100. Kemudian di sini daya dukungnya yaitu tingginya 81 sampai dengan 100, sedang yaitu 65 sampai 80, rendah 50 sampai 64. Kemudian intake yaitu tingginya nilainya 81 sampai 100, sedang 65 sampai 80, dan rendah 50 sampai 64. Di sini nilai kategori kompleksitas, daya dukung, dan intake itu berbeda. Sedangkan kompleksitas apabila nilai tingginya yaitu 50 sampai 64, sedangkan daya dukung dan intake nilai tingginya yaitu 81 sampai dengan 100. Jadi kebalikan dari daya dukung dan intake. Kemudian di sini yang pertama, indikator pertama yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Di mana di sini nilai kompleksitasnya yaitu kategori sedang. Saya beri nilai 75. Kemudian daya dukungnya di sini ada 70, yaitu kategorinya sedang, karena di mana sedang di sini yaitu nilainya dari 65 sampai 80. Kemudian nilai intake-nya yaitu juga sedang, di mana di sini nilainya 80. Dan di mana KKM dari 3 penilaian ini yaitu 75. Dari mana hasil 75? Yaitu nilai dari 75 kompleksitas, daya dukung 70, intake 80 dijumlah, kemudian dibagi 3, yaitu 75 ditambah 70 dan ditambah 80, hasilnya dibagi 3 dan hasilnya yaitu 75. Kemudian indikator yang kedua yaitu menunjukkan sikap jujur, di mana di sini kompleksitasnya yaitu ada 75 kategori sedang, daya dukung 70 kategori sedang, dan intake-nya yaitu 80 kategori sedang. Di mana sama halnya seperti yang di atas, yaitu dijumlah keseluruhan kemudian dibagi 3 dan hasilnya 75. Kemudian yang ketiga yaitu indikatornya menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Di mana di sini kompleksitasnya yaitu saya mengambil nilai sedang yaitu 75. Kemudian daya dukungnya 75 dan intake-nya 75. Jadi di mana di sini nilai kompleksitas ditambah nilai daya dukung dan ditambah nilai intake, kemudian dibagi 3, hasilnya adalah 75. Nah, di sini keseluruhannya yaitu dari total indikator penilaian kompleksitas, daya dukung, dan intake adalah 5.832. Itu merupakan jumlah nilai KKM semua indikatornya. Kemudian dari jumlah tersebut dibagi jumlah banyaknya indikator yaitu 78, dan nilai hasil keseluruhan dari semua indikator yaitu adalah 75 KKM intinya, yaitu di mana di sini nilai keterangannya yaitu nilai KKM semester 1 sama dengan jumlah nilai KKM semua indikator dibagi total indikator.
Jadi hasil dari semua indikator yaitu KKM-nya 75. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai KKM. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kartu soal. Mana di sini terdapat dua macam soal, yaitu pilihan ganda dan isei. Jadi di mana yang pertama di sini langsung saja pada KD 1.15. Kemudian di sini ada indikator soalnya, yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Rumusan soalnya yaitu siapakah Nabi terakhir umat Islam, dan kunci jawabannya yaitu yang B, Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yaitu di sini nomor soal kedua yaitu KD-nya 31.5 dan indikator soalnya yaitu menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Jadi di mana di sini rumusan soalnya yaitu sejak kecil Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlak terpujinya. Salah satu sifat terpuji Nabi Muhammad adalah titik-titik. Kunci jawabannya yaitu B, jujur. Kemudian soal yang ketiga yaitu indikator soalnya yaitu menunjukkan pelafalan Quran surah An-Nas ayat 1 sampai dengan 3, yaitu di sini ada potongan ayat di mana lafadznya yaitu ilahinnas, adalah surah An-Nas ayat ke titik-titik. Kunci jawabannya yaitu B, 3. Kemudian soal yang keempat yaitu di sini indikator soalnya menyebutkan arti Quran surah An-Nas. Jadi rumusan soalnya yaitu kata di sini ada lafaz An-Nas dalam surah An-Nas, berarti kunci jawabannya yaitu C, manusia. Dan soal yang terakhir yaitu pilihan ganda. Di sini soal yang kelima yaitu indikator soalnya yaitu menyebutkan tempat turunnya Quran surah An-Nas, di mana rumusan soalnya yaitu di kota manakah surah An-Nas diturunkan. Kunci jawabannya adalah yang A, yaitu Mekah. Dan di sini terdapat 10 pilihan ganda, kemudian 5 soal isei. Jadi saya hanya menjelaskan 5 soal dari pilihan ganda. Kemudian selanjutnya yaitu soal isei, di mana di sini yang pertama indikator soalnya yaitu menunjukkan pelafalan Quran surah An-Nas ayat 4 sampai dengan 6. Di mana di sini rumusan soalnya yaitu di sini ada potongan ayat dan lafadznya yaitu min syarril waswasil khannas, adalah surah An-Nas ayat titik-titik. Kunci jawabannya yaitu ayat keempat. Kemudian soal kedua yang isi yaitu di sini indikatornya yaitu menyebutkan jumlah ayat Quran surah An-Nas, di mana rumusan soalnya yaitu ada berapakah jumlah ayat Quran surah An-Nas. Di sini kunci jawabannya yaitu 1 sampai 6 ayat. Kemudian yang ketiga yaitu rumusan soalnya indikatornya yaitu menyebutkan bukti kebenaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di mana di sini rumusan soalnya yaitu matahari dan bulan merupakan salah satu bukti ciptaan titik-titik. Kunci jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin
Hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai beberapa tugas, yaitu mulai dari Kaldik, RPE, KKM, dan kartu soal. Kurang lebihnya apabila ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.